Seorang musafir yang melakukan pengembaraan berjalan kaki, Joko Kendil kerap viral di media sosial. Joko Kendil ternyata berasal dari Dusun Engramut, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Di daerah asalnya dia dikenal dengan nama Darno atau Mbah Kusnan. Keluarganya saat ini juga masih tinggal di desa tersebut. Mereka juga belum lama tahu bahwa Darno kini dikenal dengan julukan Joko Kendil. Namun sebelum lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami tambah bersemangat memberikan informasi menarik setiap harinya. Kalau sudah, simak videonya sampai selesai. Joko Kendil atau Darno ternyata sudah 2 tahun pergi dari rumah. Kepada ayahnya, selamat, dia berpamitan akan mencari guru dan pekerjaan. Sejak saat itu keluarga sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Joko Kendil. Mereka baru mengetahui nasib anaknya dari media sosial. Teman menunjukkan ada anak saya yang viral dan dikenal dengan julukan musafir bernama Joko Kendil. Saya senang mendengar kabar itu, karena sudah 2 tahun tidak melihat dan dapat kabar anak saya, kata Selamat dalam bahasa Jawa. Kakak Joko Kendil, Jumiati menceritakan bahwa adiknya dikenal sebagai sosok yang giat, ulet bekerja dan hidupnya mengabdi di masjid. Ia menjadi penjaga masjid, membersihkan dan kesehariannya selalu mengabdikan di masjid. Dulunya adik saya ini merupakan sosok yang hidupnya selalu bergelut di masjid, menjadi tukang kebersihan atau apapun kegiatannya di masjid. Tapi sejak kesurupan dan dikenal sebagai Mbah Kusnan, adik saya ini sering tidur di makam. Tidurnya pun pindah-pindah, dan ayah membujuk untuk pulang tapi adik saya nggak mau, ujar Jumiati. Setelah menikah dan memiliki 1 anak, Kusnan atau dikenal musafir bernama Joko Kendil ini pisah. Joko Kendil pun merantau ke Solo dan memiliki istri kedua. Sampai akhirnya Joko Kendil pulang ke kampung halamannya dan pamit untuk merantau. Di sisi lain menurut pengakuan sang musafir tersebut, julukan Joko Kendil ia dapat dari sosok gurunya Syekh Hadi Guntur. Di mana nama Joko Kendil diambil dari nama murid Sunan Kalijaga. Pengembaraannya pun ia lakukan atas permintaan sang guru. Menurut pengakuannya ia mengembara mulai tahun 2001, saat usianya masih 19 tahun. Dalam pengembaraannya, ia mengaku hendak menuju Gunung Muria, lalu setelahnya ia akan tetap melanjutkan perjalanannya dan ia akan berhenti mengembara di tahun 2025. Orang-orang yang berpapasan dengan Joko Kendil ini, melihat dirinya berjalan tanpa alas kaki dengan langkah yang cepat. Bahkan dari video viral yang beredar, Joko Kendil memang nampak berjalan tanpa alas kaki dengan langkah yang cepat. Namun menurut pengakuan Joko Kendil sendiri, ia sebenarnya tidak jalan kaki, melainkan menunggangi macan putih. Pernyataan inilah yang kemudian viral dan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan Joko Kendil ini berhalusinasi, ada juga yang mengatakan Joko Kendil ini telah tersugesti bahwa dirinya seolah-olah menunggangi macan putih. Sugesti itu yang akhirnya membuat dirinya tidak kenal lelah, meski dia telah berjalan sangat jauh. Ada juga yang percaya bahwa Joko Kendil benar-benar menunggangi macan putih, hanya saja sosok macan putih tersebut tidak nampak secara kasat mata. Yang terakhir juga ada yang mengartikan secara filosofis, di mana menunggangi macan putih yang dimaksud, memiliki arti berjalan kaki dalam keadaan hati yang putih, bersih, tidak memikirkan duniawi dan hanya terfokus kepada Sang Pencipta. Terlepas dari segala kontroversinya, yang jelas sisi positif dari Joko Kendil yang perlu kita contoh adalah, ketaatannya dalam beribadah. Setiap azan berkumandang, Joko Kendil akan segera mencari masjid terdekat untuk segera mendirikan sholat. Setelah ia mendirikan sholat, barulah ia akan beristirahat sejenak atau mencuci pakaiannya di toilet masjid yang ia singgahi. Kalau menurut kalian apa arti menunggangi macan putih yang dimaksud Joko Kendil tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Sekian informasi yang bisa kami bagikan, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya.